Piye kabare? How are you today? Apa kabarnya nih untuk penonton semua dan Saski? Api-api baik, I'm fine, kabar lo. Baik dong kabarnya. Three, two, one. Kampung Pondok, bukan podcast. Hai guys, kembali lagi bersama kita Saski Dan Jen. Ngomong-ngomong nih Jen, kali ini kita bakal mau ngapain ya? Podcast dong, mau ngapain lagi? Ya maksudku itu podcast kita kali ini temanya gimana gitu loh. Iya, sebelum itu kita lagi pakai seragam sekolah loh. Nah, kita sekarang mau bicarain tentang bahasa-bahasa yang ada di sekolah kita. Sebelum itu, piye kabare? How are you today? Apa kabarnya nih untuk penonton semua dan Saski? Api-api baik, I'm fine, kabar lo. Baik dong kabarnya. Nah dari sini ketahuan banget ya guys, bahasanya bahasa di lingkungan kita itu, terutamanya di Indonesia. Salah satu contohnya di sekolah kita, terdapat banyak kali bahasa. Nah, Bahasa di sekolah kita bukan cuma Indonesia aja loh, tapi ada Mandarin dan juga Inggris. Menurut kamu, bahasa Mandarin itu susah nggak sih? kalau menurut aku pribadi sih gampang-gampang susah. Kalau lagi diajak ngomong, mana kata yang kita tahu, itu kita bisa jawab pakai bahasa Mandarin, itu nggak bingung. Kalau yang belum tahu tentunya bingung dong. Kalau menurut kamu gimana? Tergantung orang yang lawan bicaranya sih. Ya betul. Tapi kan juga ada orang juga yang nggak bisa sama orang yang bisa. Iya. Jadi kita juga bisa melatih dari orang yang bisa gitu loh. Oh ya, selain bahasa Indonesia, kamu pakai bahasa apa sih kalau di sekolah? Kalau di sekolah sih, karena di sekolah kita ini kan terdapat banyak kali perbedaan, mulai dari suku, agama, ras, etnis, maupun bahasa. Jadi untuk bahasa pemersatu, aku pakai bahasa Indonesia. Dan kalau ada jam-jam mata pelajaran misalnya kayak Inggris, Mandarin, itu aku mulai coba menerapkan pakai bahasa itu pas lagi belajarnya. Kalau kamu? Ya, aku juga memakai bahasa Indonesia karena kita memang tinggal di Indonesia. Tapi aku ingin memakai bahasa lain untuk bicara kepada orang yang bukan dari Indonesia saja. Atau kita juga bisa bicara ke guru mata pelajaran lain, misalnya bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Iya, betul yang kamu ngomong. Terus ngomong-ngomong tentang bahasa kesukaan nih, biasanya kamu pakai bahasa apa aja sih di kehidupan sehari-hari? Kalau tadi kan di sekolah, sekarang di kehidupan sehari-hari. Kalau aku biasanya pakai bahasa Indonesia dan aku pakai bahasa Inggris. Inggris ini bahasa kedua aku nih. Dan kalau di sekolah aku pakai bahasa Mandarin sama Inggris. Kalau kamu? Kalau aku tergantung lawan bicaranya sama siapa sih. Oh ya, setahu aku kan di bahasa Inggris itu terdapat 3 accent ya. Kalau nggak salah American, British, sama Australian. Itu cara bedanya gimana sih? Terus kamu suka pakai yang mana? Aku sih pakainya secara campur antara British sama American. Nah, cara bedainnya itu kalau British itu dibedain dari peletakan T sama R. Nah, jadi yang British ini mereka ada beberapa yang pakai T dalam kalimat pembicaraan sehari-hari dan ada juga yang nggak pakai T. Nah, contohnya yang nggak pakai T itu, would you grab me a bottle of water? Lucu banget kalau ngomongnya. Ya, memang lucu. Nah, yang pakai T, would you grab me a bottle of water? Nah, yang bagian yang American itu peletakannya di T. Banyak juga sih peletakannya yang berbeda. Contohnya, would you grab me a bottle of water? Wow. Tepuk tangan guys. Berarti peletakan perbedaannya itu terletak sama A dan A ya. Iya. Terus juga R sama T. Nah, iya. Menurut kamu yang mana sih lebih yang gampang?
Kalau menurut aku sih, aku jujur aja lebih suka ngomong pakai accent yang campur gitu loh. Tapi tergantung lihat lawan bicaranya siapa dulu. Oh iya, di sekolah kita ada nggak sih orang yang pakai bahasa daerah? Ada dong, kayak beberapa guru kita, aku pernah dengar ngomong mereka pakai bahasa daerahnya masing-masing. Contohnya seperti Jawa, Minang, dan kakak kelas dan teman-teman kita juga ada yang ngomong pakai bahasa daerahnya masing-masing loh. Terus kamu tahu nggak? Ada satu bahasa, tapi bukan berasal dari Indonesia. Dia berasal dari salah satu provinsi di Cina. Kamu tahu nggak bahasa apa? Apa itu? Hokkien. Wah, gila sih. Jadi dulu kamu pernah dengar nggak orang ngomong itu di sekolah? Pernah. Kapan? Yang waktu di kantin, Ya. ada adik kelas kita ngomong itu ke kakak kelasnya. Oh iya itu kalau nggak salah dia masih SD atau TK gitu kan? Iya. Keren banget udah ngomong bahasa luar. Ya loh. Ternyata banyak ya bahasa di sekolah kita. Iya dong. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan walaupun banyak bahasa dimanapun kita harus tetap menggunakan atau melestarikan bahasa ibu kita atau bahasa Indonesia. Nah, selain berbagai bahasa, di sekolah kita juga banyak berbagai agama. Nah, kita itu toleransi. Contohnya, kayak setiap pembukaan di pidato itu, biasanya setiap orang ngucapin seluruh salam. Misalnya kayak Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, dan Salam Sejahtera. Nah, Jen, aku mau nanya nih, kesimpulan apa sih yang kamu dapat dari beragamnya bahasa, agama di sekolah kita dan lainnya? Kesimpulannya, walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda suku, berbeda ras, dan berbeda agama, kita harus tetap satu. Kayak yang di Sumpah Pemuda ya, bahasa yang satu adalah bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa penghubung antara seluruh dari Sabang sampai Merauke rakyat Indonesia. Jadi kalau kita kesulitan nih mau ngomong pakai bahasa apa di Indonesia, ya tentunya sebagai bahasa pemersatu kita harus menggunakan bahasa Indonesia dong. Kalau bahasa daerah masing-masing, misalnya nih, aku suku Minang, Jen terus suku Batak. Aku ngomong bahasa Minang sama Jen, ya mana dia ngerti dong. Nah, mari kita lestarikan bahasa Indonesia. Harus tetap ingat bahwa ada bahasa pemersatu kita, yaitu Indonesia. Dari secara keseluruhan, kita harus ingat ada pemersatu bahasa kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, share YouTube-nya Manjusri National Plus School, Kampung Pondok Podcast, dan jangan lupa follow IG-nya National Plus Manjusri. Yeay!